Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Puspa Helmiati Putri dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi S1 PGSD semester 6 kelas A. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 3. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan benda hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya, bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk lingkungan antara benda mati dan benda hidup adalah jenis tanah, suhu, dan cuaca hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk mendapatkan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyelesaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Nah, di sini ada wacana yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Coba kalian baca dengan seksama. Dan tuliskanlah kata-kata kunci yang ada di dalam setiap paragraf di atas dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Anak-anak masih ingat, kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Nah, pada wacana ini kalian harus mencari kata kuncinya pada setiap paragraf. Coba kalian perhatikan paragraf pertama ini. Nah, ini dia bacaan paragraf yang pertama. Coba kalian baca dengan seksama ya. Nah, apakah kalian sudah menemukan kata kuncinya pada paragraf 1 ini? Ya, benar sekali. Kata kunci pada paragraf 1 ini adalah makhluk hidup dan lingkungan alam. Berikutnya, kita akan cari kata kunci pada paragraf 2. Nah, ini adalah bacaan paragraf 2. Apakah kata kunci pada paragraf 2? Iya, benar. Kata kunci paragraf 2 adalah benda mati dan makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan mencari kata kunci pada paragraf 3. Nah, ini dia bacaan pada paragraf 3. Apakah kata kunci pada paragraf 3? Iya, benar.
kata kunci paragraf 3 adalah makhluk hidup dan benda mati. Selanjutnya, kita akan mencari kata kunci pada paragraf 4. Ini dia bacaan dari paragraf 4. Apakah kata kunci pada paragraf 4? Iya, benar. Kata kunci pada paragraf 4 adalah menyesuaikan diri dan memanfaatkan alam. Nah, selanjutnya kita akan mencari kata kunci dari paragraf 5. Ini dia adalah isi dari bacaan paragraf 5. Apakah kata kunci pada paragraf 5? Iya, benar. Kata kunci paragraf 5 adalah ilmu pengetahuan teknologi. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan ini ya, anak-anak. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan lingkungan alam? Iya, benar. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Pertanyaan kedua yaitu, apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Iya, benar. Interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam adalah interaksi antara benda mati dan makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Nah, berikut adalah contohnya. Daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Jelaskanlah interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi yang terjadi antara manusia dengan alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu menyesuaikan diri dengan alam dan memanfaatkan alam. Pertanyaan yang kelima, berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Nah, ini dia contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak, itulah pertanyaan dan jawaban yang harus kalian tuliskan dengan rapi di buku masing-masing ya. Nah, berikutnya kita simak percakapan antara Udin dan Siti. Udin berkata, dari bacaan itu saya semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung pada alamnya. Lalu Siti pun berkata, betul, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian antara bertahan hidup. Yuk kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, di sini sudah ada tabel yang harus kalian lengkapi ya. Nah, tabel ini berisikan bentuk interaksi antara masyarakat dengan alam dan hasil interaksi dengan lingkungan alam. Contoh interaksi masyarakat dengan alam, contohnya bercocok tanam. Kemudian, hasil interaksi dengan lingkungan alam adalah mudah mendapatkan sayuran segar. Bentuk interaksi lainnya menjadi nelayan. Hasil interaksi dengan lingkungan alamnya mendapatkan ikan dan hasil lautnya. Bentuk interaksi masyarakat dan lingkungan alam selanjutnya memelihara ayam. Hasil interaksi dengan lingkungannya adalah mendapatkan daging dan telur ayam. Selanjutnya, bentuk interaksi masyarakat dengan alam melakukan penghijauan. Hasil interaksi yang dilakukan alam adalah mendapatkan udara sejuk dan air bersih. Nah, anak-anak, itulah contoh bentuk interaksi masyarakat dengan alam dan hasil interaksi dengan lingkungan alam. Nah, Udin berkata, saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah.
Dan Benny berkata, di daerah Papua, mereka biasanya memakan umbi-umbian. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Udin berkata, wah, saya baru tahu. Berarti jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda ya. Masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya. Pengetahuan yang baru untukku, Ben. Dan Benny pun berkata, iya, tetapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makanan. Berbicara soal hak-hak apa sajakah ya yang kita miliki, Din? Tanya Benny kepada Udin. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar konvensi hak-hak anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak-anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyaknya di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Banyaknya anak-anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyaknya anak-anak menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan konversi anak-anak Convention on the Rights of the Kids pada tanggal 20 November 1989. Konversi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara resmi memberikan hak-hak anak kepada anak sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi dan disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Apa saja hak-hak anak menurut konvensi hak anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, hak kelangsungan hidupnya, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap dua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Yang kedua, hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlambatan. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum bekerja dan kamu berhak diperlakukan sebaik tanpa kekerasan. 3. Hak tumbuh berkembang. Hak memperoleh pendidikan, hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sebagai seorang anak. 4. Hak berpartisipasi. Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu.
Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Selanjutnya, hak-hak seorang siswa. Sesuai peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, apa saja hak-hak seorang siswa? Yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. 4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, biaya siswa, atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 5. Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. 6. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. 7. Menyesuaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 8. Mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, anak-anak, itulah hak siswa yang harus kalian dapatkan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.